Salam sehat, salam sejahtera bagi anak-anakku semua. Semoga pagi ini kalian tetap bersemangat untuk mengikuti video pembelajaran yang akan guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah menyampaikan materi berdasarkan klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi berdasarkan wujud. Materi berdasarkan wujud ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sebagai contoh zat padat, besi, emas, dan seng. Zat cair contohnya air, minyak, bensin. Gas contohnya asap, uap air, udara, termasuk asap rokok itu termasuk gas. Mana gasnya tidak baik untuk kesehatan. Nah, untuk lebih memahami tentang ciri dari ketiga zat ini, kita perhatikan yang berikut ini. Zat padat, jarak antar partikel sangat rapat sehingga tidak dapat bergerak bebas. Kalian lihat gambar yang ada di bawah ini, partikel-partikelnya sangat rapat sehingga tidak bebas untuk bergerak. Zat cair, jarak antar partikel lebih renggang, sehingga dapat bergerak bebas namun gerakannya terbatas. Ini masih ada jarak, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Sedangkan gas, jarak antar partikel sangat renggang, sehingga dapat bergerak dengan bebas atau leluasa. Nah, kita bandingkan dengan ini jaraknya cukup jauh, sehingga memungkinkan partikel-partikel dari gas ini bebas untuk bergerak. Perbedaan yang kedua, antara zat padat, cair, dan gas, bentuk dan volume dari zat padat tetap. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan gambar zat padat, kayu. Kayu ini kalau di darat, dia bentuknya seperti ini. Apabila kita masukkan ke dalam zat cair, bentuknya tetap tidak akan mengalami perubahan. Itu yang dimaksud dengan bentuk dan volumenya tetap. Sedangkan zat cair, bentuk tidak tetap tergantung wadah. Maksudnya, kalau dia di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau kita masukkan ke botol, bentuknya akan seperti botol. Atau kalau kita masukkan lagi ke wadah yang lain, maka bentuknya akan mengikuti wadah atau tempatnya. Volume tetap. Jika air yang kita isi di gelas ini 50 ml, airnya kita pindahkan ke botol, volumenya tetap 50 ml. Itu maksudnya volume tetap. Untuk gas, bentuk dan volume tidak tetap. Bentuknya akan menyesuaikan dengan wadah. Jika udara yang ada di balon ini kita pindahkan ke tempat yang lain, mungkin bentuknya seperti pipa, akan bentuknya seperti pipa. Dan volumenya akan berkurang, karena sewaktu memindahkan ada partikel-partikel yang terlepas. Inilah perbedaan zat padat, cair, dan gas. Kemudian, materi juga dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada sifat fisika, yaitu sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, seperti bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, massa jenis, ukuran partikel. Sebagai contoh sifat fisika, perubahan wujud zat, misalnya dari padat ke cair. Warna yang dimiliki suatu benda, misalnya susu, warnanya putih. Kelarutan garam, misalkan garam itu dapat larut di dalam air. Nah, ini semua merupakan sifat-sifat fisik. Selain sifat fisik, ada juga sifat kimia. Sifat kimia yaitu sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya suatu zat bereaksi secara kimia. Contoh, mudah terbakar, mudah meledak, berkarat, misalnya besi mudah berkarat, beracun, dan membusuk, dan asam. Inilah beberapa sifat kimia. Selain sifat fisika dan kimia, materi juga mengalami yang namanya perubahan wujud.
Perubahan wujud adalah perubahan termodinamika dari suatu fase benda ke wujud yang lain. Sebagai contoh, dari padat berubah ke gas dinamakan menyublim. Dari gas ke padat dinamakan mengkristal. Dari padat ke cair disebut mencair. Dari cair ke padat dinamakan membeku. Begitupun dari cair ke gas dinamakan menguap, dari gas ke cair dinamakan mengembun. Ini merupakan perubahan wujud zat yang termasuk perubahan fisika. Nah, materi ini kita membahas tentang perubahan wujud ada dua, yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika yaitu perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sebagai contoh, es itu berupa zat padat yang mencair. Setelah mencair, tentunya menjadi bentuk cair. Es itu bentuknya padat tetapi zat penyusunnya air. Sedangkan air bentuknya cair tapi zat penyusunnya air. Jadi zatnya sama. Perubahan fisika perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Walaupun dia wujudnya berubah, tetapi zat penyusunnya tetaplah air atau H2O. Sedangkan perubahan kimia yaitu perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat yang baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contoh, kayu yang terbakar. Kayu sebelum terbakar dia tersusun dari zat selulosa. Sedangkan setelah dia terbakar, dia tersusun atas karbon. Jadi berbeda zat penyusun antara zat asalnya. Zat asalnya tadi zat selulosa, setelah terbakar dia akan menghasilkan zat karbon. Jadi menghasilkan atau membentuk zat baru di mana sifat kimianya berbeda. Inilah beberapa perubahan materi. Untuk lebih memahami perubahan materi, kita lihat kesimpulannya. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Perubahan fisika tidak menghasilkan partikel baru meskipun bentuknya berubah. Perubahan kimia dapat menghasilkan partikel baru dan bentuknya berubah. Perubahan fisika, proses perubahannya dihasilkan dari pemanasan, pendinginan, pemadatan, dan pengembunan. Sedangkan perubahan kimia terjadi dengan proses pelepasan dan penyerapan sehingga menghasilkan bau, warna, suara, dan gelembung. Inilah perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk lebih memahami materi perubahan fisika dan kimia, kalian perhatikan beberapa hal di bawah ini. 1. Kayu dibuat menjadi kursi. 2. Air berubah menjadi es. 3. Singkong menjadi tape. Beras ditumbuk menjadi tepung. Besi berkarat. Besi tadi tidak berkarat jadi berkarat. Gula dilarutkan dalam air. 7. Bola lampu listrik menyala. 8. Makanan menjadi basi. 9. Susu diubah menjadi keju. 10. Pembakaran kayu. Ke-10 hal ini kamu kelompokkan. Ini menjadi tugas kalian. Kelompokkanlah ke-10 peristiwa di atas, mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat dipahami dan dimengerti, dan kalian boleh mengerjakan tugas ini di dalam buku tugas, setelah itu difoto dan dikirimkan. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali dalam materi pelajaran berikutnya. Shalom.